Kabar gembira untuk kalian yang bertanya-tanya, kapan pesawat tempur generasi 4,5 Rafale dari Prancis yang dibeli Indonesia tiba di Indonesia? Akhirnya terjawab sudah. Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Haryono mengatakan pesawat yang dipesan tersebut akan tiba di Indonesia pada Februari 2026 sebanyak 3 unit dan pada April 2026 akan tiba lagi sebanyak 3 unit. Dan akan terus berlanjut secara bertahap sampai dengan 42 unit jet tempur. Jadi Indonesia kan totalnya kan beli 42 unit Rafale dari Prancis. Dan ini tidak langsung dikirim semuanya, tapi dikirim secara bertahap. Rencananya sebanyak 42 unit tersebut akan ditempatkan di 2 lanut berbeda, yaitu di Lanut Supadio Pontianak Kalimantan Barat dan di Lanut Rusmi Nuryadin Pekanbaru Provinsi Riau. Sebagian di Pulau Sumatera dan sebagiannya lagi di Pulau Kalimantan bagian barat. Jadi ini agak berdekatan dengan Malaysia dan Singapura ternyata penempatannya. Saya kira pesawat Rafale ini mau ditempatkan di Papua apa di Jakarta. Ternyata prediksi saya salah. Mungkin pesawat tempur dari Cina atau dari Turki yang dibeli Indonesia yang akan ditempatkan di Papua apa di Jakarta. Itu pun kalau Indonesia jadi beli pesawat tempur dari Cina apa dari Turki. Untuk menerima kedatangan pesawat tempur Rafale Prancis ini, Indonesia sudah mempersiapkan fasilitas pendukung, mulai dari infrastruktur pemeliharaan hingga pelatihan teknisi khusus yang menangani pesawat tempur Rafale. Seperti yang kita ketahui, pesawat tempur yang saat ini dimiliki Indonesia rata-rata kan pesawat tempur generasi keempat, seperti T-50I, Hawk 100-200, Sukhoi Su-27 APA Su-30, dan F-16. Sedangkan pesawat Rafale generasi 4,5 ini merupakan pesawat tempur yang lebih modern dari pesawat tempur yang saat ini dimiliki Indonesia. Jadi dengan begitu kekuatan tempur Angkatan Udara Indonesia akan jauh lebih meningkat dan jauh lebih modern. Walaupun tentu ya kita harus mengakui nggak semodern Amerika, Cina, atau Rusia yang sudah memiliki pesawat tempur generasi kelima dan bahkan mau mengembangkan pesawat tempur generasi keenam. Kalau kita lihat persebaran pesawat tempur yang saat ini dimiliki oleh Indonesia, di Lanut Iswahyu di Magetan, Jawa Timur merupakan basis dari pesawat F-16 dan T-50I. Ini untuk melindungi wilayah udara Jawa. Di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan merupakan basis utama Sukhoi Su-27 APA Su-30. Ini untuk menangkal serangan udara bagian timur Indonesia. Dan di Lanut Rusmi Nuryadin yang pesawat Rafale akan tiba di sini, ini ternyata sudah ditempatkan F-16 untuk nangkal pesawat serangan udara Indonesia bagian barat. Selain itu, TNI Angkatan Udara juga sudah menaruh pesawat pengintai dan pesawat penyerang ringan seperti Embraer EMB-314 dan CN-295 MPA pada beberapa pangkalan strategis di wilayah timur dan Natuna. Memang kalau kita lihat wilayah udara mana yang paling rawan dapat ancaman adalah wilayah udara perairan Natuna. Karena letaknya kan sangat jauh dari pusat pertahanan. Kalau ada ancaman maka akan lebih susah dibandingkan di Jawa apa di Sumatera. Selain itu wilayah Natuna ini sangat panas ya situasinya. Ada Cina yang mengklaim Laut Cina Selatan, ada kepentingan Amerika di sana, kepentingan negara-negara Asia Tenggara lainnya, jalur perdagangan laut terpenting. Jadi penempatan pesawat tempur Rafale di Kalimantan Barat dan Provinsi Riau paling tidak mempercepat penanganan serangan udara apabila ada gangguan di Natuna saat ini ya. Untuk memodernisasi alat tempur udara memang bisa dibilang biayanya itu sangat mahal ya apabila dibandingkan memodernisasi alat-alat tempur darat. Contohnya saja ya ini satu unit Rafale yang dibeli Indonesia ini harganya itu 1,6 triliun rupiah. Ini untuk satu unitnya saja. Berarti total Indonesia mengeluarkan paling tidak 68 triliun rupiah untuk 42 unit. Ini harga yang sangat tinggi sekali ya. Tapi ya memang pesawat tempur itu biayanya mahal sekali. Harganya mahal. Tapi biaya tersebut sangatlah sepadan apabila pesawat sudah datang. Bisa dibilang Indonesia termasuk negara yang memiliki pesawat tempur tercanggih di kawasan Asia Tenggara ya. Kalau misalkan Rafale ini sudah datang, walaupun kalau jujur masih kalah sama Singapura. Singapura sudah memiliki pesawat tempur generasi 4,5 yaitu F-15SG dan Singapura sedang menunggu F-35 dari Amerika yang merupakan pesawat tempur paling canggih saat ini, pesawat siluman.
Dan tentu yang tidak boleh diremehkan ada Thailand yang juga memesan pesawat generasi 4,5 yaitu sebanyak 12 unit Saab JAS 39 Gripen EF dari Swedia. Malaysia juga layak diperhitungkan karena punya Sukhoi Su-30 MKM. Pesawat Malaysia ini memiliki kapasitas tarung yang lebih besar. Dan walaupun masalahnya Malaysia itu dalam merawat pesawat tempur lagi ada problem ya, jadi pesawat mereka itu banyak yang rusak. Tapi intinya untuk beberapa tahun ke depan, lawan yang sangat sulit untuk dikalahkan Indonesia yaitu Singapura karena sudah duluan punya pesawat 4,5 generasinya dan akan tiba F-35 generasi kelima. Dan lawan yang cukup berat adalah Thailand dan Malaysia. Walaupun kalau Rafale datang, saya yakin bahwa Indonesia lebih unggul daripada Malaysia dalam hal kekuatan udara. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.